Kalau Allah sudah tentukan dan Allah tetapkan umur kita, maka dengan berdoanya kita tidak akan pernah panjang umur kita itu. Tapi orang yang sudah muncul cinta dunia di dalam dirinya, takut dan khawatir dia akan meninggalkan namanya akan kehidupan dunia ini. Maka mintalah kepada Tuhan doa minta panjang umur. Padahal Allah katakan apa? Wa mayu amaru min mu'amarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab. Sekiranya umur-umur itu panjang, kata Allah, itu bukan karena aku lebihkan. Dan apabila umurmu pendek, bukan karena aku kurangi. Panjang dan pendeknya umur dan usiamu itu sebenarnya telah aku tetapkan, kata Allah. Sebelum ruh ini dibungkus oleh tubuh jasmani, pada saat kita masih berada di alam ma'rifat, kita sudah berjanji di hadapan Allah tuh. Dua janji kita di hadapan Allah, Bapak Ibu. Apa janji kita kepada Allah yang pertama yang kita masih Bapak Ibu ingat tuh? Apa Khalifah? Itu lafaznya. Lafaz ucapan baiat kita kepada Allah. Janji kita yang sebenarnya di hadapan Allah itu ada dua, kata Ustaz. Yang mana yang dua itu Bapak Ibu? Halo? Hah? Apa yang ingat, Bu? Masih ingat janjinya dengan Allah? Ingat? Tunduk patuh kepada Allah. Itu nomor berapa tuh? Ibu-ibu, siapa yang dapat? Saya yang nggak dapat. Janji kita kepada Allah yang pertama, mengakui Allah sebagai Rabb kita, dan mengakui pula diri kita ini adalah hambanya. Anta Rabbi wa ana abduka. Engkau ya Allah Rabbku, dan aku ya Allah adalah hambamu. Maknanya, kalaulah Allah itu Rabb kita dan kita adalah hambanya, itu maknanya hamba itu tiada lain adalah cerminan dirinya. Hamba itu tiada lain kenyataan dirinya. Hamba itu tiada lain adalah belahan jiwanya dan jantung hatinya. Itu maknanya hamba itu bahagian daripada dirinya. Begitulah Allah membukakan rahasia itu kepada kita. Ketika Allah membukakan suatu ikrar yang kita ucapkan. Apa kata Allah? Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Rabbmu? Aku ini Tuhanmu. Kepada sekalian ruh. Sebagai belahan jiwanya, jantung hatinya, pancaran bagian daripada dirinya. Lalu apa kata belahan jiwanya? Apa kata bahagian dirinya? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah. Engkau adalah Rabb kami ya Allah. Anta Rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Rabb ya Allah. Kami adalah hambamu ya Allah. Kami ini adalah tajalimu ya Allah. Kami ini adalah bahagian dirimu ya Allah. Maka ketika kita telah berjanji di hadapan Allah, disitulah awalnya mula kita itu berbaiat di hadapan Allah. Berjanji setia di hadapan Allah. Apa bentuk janji setianya kita kepada Allah, Bapak Ibu? Disitulah kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Itu syahadat apa namanya itu, Bu? Syahadat apa namanya? Syahadat tauhid. Walaupun itu adalah syahadat tauhid, namun yang mengucapkannya itu siapa? Mana pula Allah yang ucap? Ya Muhammad. Turuh tuh. Syahadat tauhid yang mengucapkannya Muhammad, nyata pada haru. Makanya apa kata haru? Pada saat ruh itu belum dibungkus namanya dengan tubuh jasmani, ruh itu belum ada casingnya, ruh itu belum ada cangkangnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanya Engkau ya Allah, semata-mata. Lalu apa jawaban Allah kepada ruh? Apa jawaban Allah kepada Muhammad? Ketika kita telah berjanji di hadapan Allah, maka ketika itu pula Allah
berjanji kepada Muhammad itu, Allah juga angkat janji kepada kita dengan mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi, kata Allah, bahwa engkau adalah Muhammad, belahan jiwaku, kekasih aku dan utusan aku. Makanya ketika kita sudah saling bertatap wajah, saling mengikrarkan di sana, maka pada saat itulah Allah menuliskan dan menentukan ketetapan takdir itu buat diri kita ini. Langkahmu, rezekimu, pertemuan dan mautmu itu telah aku tentukan, kata Allah. Lalu apa kata kita, Bapak Ibu? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi, ya Allah. Rupanya janji yang pertama itu apa? Kesimpulannya apa? Nah, coba bisa Bapak menyimpulkan yang pertama nih, apa janji kita kepada Allah yang pertama? Mengakui Allah sebagai Rabb. Ya, akui Allah itu sebagai Rabb kita. Dan akui pula kita ini adalah sebagai hambanya. Itu yang pertama janji kita itu. Makanya kita sami'na wa ata'na. Janji yang kedua, tunduk patuh menjalani apa yang telah ditetapkan dan ditentukan Allah. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa Allah itu Rabb kita, Rabb itu adalah Tuhan kita, maka patuhlah kita kepadanya. Kita akan jalani apa yang menjadi ketetapan dan ketentuan Allah. Pada saat kita menjalani ketetapan dan ketentuan Allah itu dengan jalan sabar, ikhlas dan tawakal, maka disitulah bentuk keimanan dan kepatuhan kita itu kepada Allah. Sehingga tidak ada hati itu bakuca, Bapak Ibu. Lihat tuh bakuca. Tidak ada bimbang, tidak ada ragu, tidak bergeser lagi. Ya. Yakin, kita yakinnya apa yang telah Allah tetapkan itu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Tidak pernah Allah itu menetapkan takdirnya itu penuh dengan kebencian dan kemurkaan. Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinna nasa anfusahum yazlimun. Ingat kata Allah, walaupun aku tuliskan takdirmu awal sampai akhir, zahir sampai dan batin, aku tidak pernah menuliskan takdir itu penuh dengan kezaliman, penuh dengan kebencian. Tidak pernah aku punya rencana membuat kamu tersakiti dan teraniaya, kata Allah. Siapa yang mengatakan dirinya terzolimi dan teraniaya dengan ketetapan Tuhan, karena hatinya masih terhijab, hatinya masih terdinding dan terbelenggu serta terantai oleh dunia, nafsu dan akal pikirnya. Sehingga apa? Hati yang terbelenggu dan terantai daripada nafsu dan akal fikirnya, tidak mampu dia memahami akan kemurahan dan kasih sayang Allah itu betul-betul nyata pada dirinya. Walakinna nasa anfusahum yazlimun, kata Allah. Sebenarnya yang berbuat zalim itu adalah dirimu sendiri, kata Allah. Apa sebabnya? Karena kamu sudah bertuhan kepada nafsumu. Kamu sudah bertuhan kepada akal fikirmu. Kamu sudah bertuhan kepada kecerdasan dan kepintaran dirimu, kata Allah. Lupa kamu yang membuat kamu pintar. Lupa kamu yang membuat kamu cerdas, itu aku, kata Allah. Kalau Allah yang membuat kita pintar dan cerdas dan berbuat kita ini berilmu, maka pulangkan kepintaran, kecerdasan dan ilmu serta usaha dan ikhtiar itu kembalikan kepada Allah seutuhnya. Fa'iza azamta fatawakkal 'alallah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Apabila telah sempurna azammu, itikad hatimu, niatmu, tidak ada lagi niat di dalam niat. Tidak ada lagi udang di balik batu, udang di balik peye, udang di balik bakwan, dan benar-benar ikhlas kepada Allah. Fatawakkal 'alallah. Serahkanlah kepada aku semua urusan hidupmu itu. Yakin kamu dengan janji aku. Yakin kamu dengan jaminan dan kemampuan aku, kata Allah. Siapa yang telah yakin dan percaya dia dengan jaminan kemampuan aku, fahuwa hasbu. Aku sebagai Rabb, akulah yang akan memberi jaminan kepada dirimu, kata Allah. Kalau Allah sudah membukakan rahasia dirinya, Allah langsung yang menjamin hidup kita ini.
Kenapa kita mesti bimbang dan ragu bertuhan kepada dirinya? Sehingga kita tidak mau menyerahkan diri kita ini seutuhnya kepada Allah. Makanya orang-orang yang kulubnya, yang hatinya masih banyak cinta dunia di dalam kulubnya ini, ini yang sulit melakukan penyerahan diri kepada Allah zahir dan batin itu. Makanya benar apa yang dikatakan Nabi kepada kita ini. Apabila manusia itu diberi 2 petak sawah, kedua petak sawah itu isinya emas intan berlian, pasti dia akan mencari sawah yang ketiga yang isinya juga emas intan berlian di dalamnya. Sehingga disumpal mulutnya itu dengan tanah hatta zurtumul maqabir. Baru dia sadar di situ. Ini apabila cinta dunia telah hidup bertengger di dalam kulub. Ini sebagai penghalang, batu licin, batu penaruang bagi kita Bapak Ibu untuk bermahabbah kepada Allah itu. Walaupun Allah menjelaskan dirinya itu dekat dengan diri kita yang tidak berjarak. Hati yang telah terhijab dan terlantas serta terbelenggu oleh akal fikir dan dunia, sulit bagi dirinya merasakan kehadiran Allah itu beserta dirinya itu. Tidak bersih, maka naik lagi ke dalam hati fuad itu Bapak Ibu. Fuad ini. Di dalam hati fuad itulah bercokolnya namanya sifat iblis. Sini iblis. Orang yang selalu berputus asa dari rahmat Allah. Makanya Allah ingatkan kita. Wala tai'asu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmatku. Jangan kita takut dicuekin Tuhan. Jangan kita takut dilengahkan oleh Allah. Jangan kita takut dibiarkan Allah. Kalau kita takut dicueki Allah, dibiarkan Allah, dilengah-lengahkan Allah, berarti sudah bercokol iblis itu di dalam diri kita itu. Mana yang menjadi iblis dalam diri kita itu? Itulah yang disebut namanya hawa nafsu dan cinta dunia itu. Ini yang dikatakan Rasul. Inna syaitana yajril insan majrid dam. Sesungguhnya syaitan itu ada di dalam dirimu sebagaimana darah yang mengalir pada uratmu. Makanya sekali-sekali ceklah darah itu, mencek darah itu mencek jin tuh. Makanya ketika darah itu sudah naik ke kepala, disitulah dia bangkit setannya itu. Alentawang dia ada lain. Tak puas dah do. Itulah si pek kingkong tu Bapak Ibu. Kingkong kalau bangi itu tengoklah tu. Diantaknya kaki ke bumi tak puas dah do tu. Itu sifat kingkong tu. Makanya kalau fuad ini tidak dibersihkan dengan berzikir dia, maka sampailah di tengah ini yang disebut namanya bahjatul qulub. Atau disebut namanya saghafah. Sebut hati saghafah. Di sinilah letak namanya syaitan itu. Semuanya ini adalah penghalang. Ini yang dikatakan Allah tadi, fi qulubihim maradun. Ya. Nampak pada jantung ini Bapak Ibu. Tapi maksud jantung itu bukan jantung fisik. Akan tetapi latifatu qalbu robbani, yang halus, itu yang katakan namanya ruhani. Jadi hati kita tuh banyak sebutannya, berlapis-lapis. Ya. Kalau kita urutkan dari sini, kita ambil dari sini rahasianya. Apa kata Allah? Banaitu ibnu Adam kisarah. Ya. Bahwa aku jadikan batang tubuh anak Adam itu sebuah mahligai. Mahligai itu apa artinya Bapak Ibu? Istana ya. Mahligai. Ya. Bahwa di dalam mahligai itu ada namanya hati sudur. Di dalam mahligai itu ada namanya hati sudur. Pada batang tubuh kita ini mahligai namanya. Di dalam batang tubuh kita itu ada namanya hati sudur. Sudut hatimu.
Dan di dalam hati sudur itulah ada namanya fuad. Ya, di dalam fuad itu ada namanya kulub. Di dalam kulub itu ada namanya hati sagofa. Sagofa. Di dalam hati sagofa itu ada namanya hati lubban. Di dalam hati lubban itu ada namanya sir. Nah, itu dia. Di dalam sir itu ada namanya nur. Di dalam nur itulah aku, kata Allah. Makanya Allah katakan, ya, innallaha fi qulubikum wa'lamu ma fi qulubikum. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang tersurat dan tersirat di dalam rahasia hakikat dirimu. Kalau Allah mengetahui rahasia yang tersirat di dalam hakikat rahasia dirimu, itu artinya kita ini 24 jam itu dijaga dan dikawal oleh Allah. Maka pertajam pandangan rohani kita. Dengan cara bersihkanlah hati ini, hancurkan temboknya, runtuhkan penghalangnya. Dengan cara berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah itu 24 jam Bapak Ibu. Jadi zikir kita itu tidak terikat oleh tempat, waktu dan ruang serta masa, 24 jam. Ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsira wasabbihu bukrata wa asila. Hei orang-orang yang beriman, hendaklah kamu itu mengingat Allah 24 jam. Maka amalkanlah zikir la ilaha illallah itu. Kurunglah penyakit yang ada dalam kalbu kita. Karena itu adalah benteng Allah. Jadi yang dikatakan benteng Allah, itu adalah la ilaha illallah ini. Ini yang benteng Zulkarnain itu. La ilaha illallah. Apa kata Allah? La ilaha illallah kalami wa ana huwa. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalamku. Kalamku itu adalah aku, itu kata Allah. Makanya az-zatu was-sifatu wahid. Zat dengan sifat tidak pernah berpisah dia. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kalamku. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Melainkan yang wujud dan nyata itu aku, kata Allah. Jadi Allah yang berkata, Allah pula yang mendengarkan perkataan yang dikatakannya. Makanya kalamnya dengan dirinya tak pernah berpisah cerai. Satu tuh. Wa anahu akulah itu yang sebenarnya. Man qala hada khalahisuni amana iqabi. Barang siapa yang mengamalkan la ilaha illallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik dia dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan berbaring, dia ingat aku 24 jam. Maka dia telah berada di dalam bentengku. Dia sudah berada di dalam dekapan aku, sudah berada dalam kandungan kasih sayang Rahman dan Rahim aku, kata Allah. Siapa yang sudah berada dalam kandungan kasih sayang Allah, amana iqabi, maka selamatlah dia daripada azab dan siksa aku, kata Allah. Ini yang diamalkan. Lalu bagaimana cara kita mengamalkan zikir la ilaha illallah? Bagaimana cara kita berada dalam kandungan kasih sayangnya Allah 24 jam? Makanya hendaklah kita berilmu mengamalkannya. Siapa yang beramal? Man amila bila ilmin dolal. Siapa yang beramal lalu dia tidak berilmu terhadap ilmu yang diamalkannya, maka ilmunya itu dolal, sesat. Tidak memberi bekas hikmah dan faedah buat dirinya. Ya. Jadi berzikir itu Bapak Ibu, jangan zikir itu hanya sampai di tenggorokan saja. Tak masuk dia ke dalam, tak tumpah dia ke dalam.
Rajin kita berzikir Bapak Ibu, saking rajinnya, pendek lidah kita ini kena rajin berzikir. Tapi kalaulah kita tidak berilmu, tidak pernah kita masukkan zikir itu ke dalam dada, tidak memberi faedah dia Bapak Ibu. Keluar kita dari masjid, kena ujung jempol ini kena batu, akal wajah bekuang-kuangku, 5, 7, 10 aja keluar itu. Karena tidak ada bekasnya di dalam. Hanya sampai di sini. Kalau bahasa Ustaz, sangat kuasainya. Masukkan ke dalam ini. Ya. Cara pengamalannya yang penting. Lalu bagaimana cara mengamalkan la ilaha illallah 24 jam? Amalkanlah zikir la ilaha illallah ini secara syariat. Secara thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Bagaimana cara kita mengamalkan zikir la ilaha illallah secara syariat? Zikir syariat itulah yang disebut namanya dengan zikir tubuh. Kalaulah zikir syariat itu adalah zikir tubuh, maka ketika kita mengamalkan la ilaha illallah, nih, la ilaha illallah, itu ada makom-makomnya, ada tempat-tempatnya sebagai lintasan zikir la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu benteng Allah. Kalaulah la ilaha illallah itu benteng Allah, maka kurunglah tubuh jasmani itu dengan kuliman la ilaha illallah. Bagaimana cara mengurungnya itu? Kalimah la itu di pusat nih makomnya. La ini pusat. Kalau dibuatkan gambarnya, ini berkacak pinggang pula ya. Iya wujud ya. Jadi cara mengamalkan zikir la ilaha illallah pada zikir syariat tubuh ini, kita lihat dulu. La itu di pusat nih la. Pusat. La. Di pusat ini jatuhnya. Ya. Kemudian ilaha. Ilaha itu di susu kanan kita itu. Ilaha. Illa itu di ubun-ubun nih. Illa di ubun-ubun. Allah itu di susu sebelah kiri kita. Jadi la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini yang disebut namanya benteng Allah itu. Ya. Kita berada di dalam benteng Tuhan. Kokoh itu Bapak Ibu. Kalau kita sudah berada dalam benteng Allah, benteng yang kokoh, insya Allah selamat kita. Makanya orang menyantet-nyantet tuh, ya menyantet bukan menyate ya. Yang diputuskannya 3 tali jantung yang ada di diri kita itu diputuskannya tuh. Nih 3 tuh. Nih. Ini yang diputuskannya tuh. Gitu kan ya. Karena gini tunjuk aja putus tuh. Ini kita berada dalam benteng Allah tuh. Amalkan zikir la ilaha illallah itu. Sampai benar-benar zikir itu hidup di dalam tubuh kita. Makanya Allah katakan, summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Apabila rambut mudah nyebut Allah Allah, kulit mudah nyebut Allah Allah, mata, telinga, hidung, mulut, daging, urat, tulang sudah menyebut Allah Allah, maka ketika itulah benar-benar diri kita itu sudah berada dalam benteng Allah itu. Makanya Imam Ali Bapak Ibu, ketika beliau diperintahkan oleh Rasul, wahai Ali, malam ini aku mesti hijrah ya Ali. Yang akan menemani aku bukan engkau, tapi adalah Abu Bakar. Maka gantikan tempat tidur aku, Ali, malam ini. Aku akan hijrah ke Madinah bersamanya Abu Bakar. Ketika itu Bapak Ibu,
jantungnya Imam Ali itu kembang kompi, Bapak Ibu. Lah tahu kembang kompi itu kuat detaknya itu menggantikan tempat tidur Nabi, sama artinya menggantikan mati. Apa sebabnya? Karena rumah Rasulullah itu telah dikepung oleh orang kafir Quraisy sebanyak lebih kurang 20 pasukan. Padahal beliau malam itu mesti menggantikan Rasulullah. Maka Rasulullah dengan mantap, dengan bismillah, ya. Bismillah itu apa artinya itu? Dengan nama Allah, pengasih penyayang. Lihat, kita duduk ke sini sedikit. Jadi kalau berjalan tuh jangan dengan diri, jangan dengan nafsu. Ambil pahamnya di sini. Bismillah secara syariat apa artinya Bapak Ibu? Dengan nama Allah. Pengasih, penyayang. Secara makna hakikat, bukan dengan nama. Dengan Allah, pengasih, penyayang. Ya, dengan Allahnya secara hakikat tuh. Secara ma'rifatnya bukan dengan Allah, tapi Allah. Pengasih. Amanah yang Allah itu yang pengasih penyayang, maka nyatalah wujudnya pada insan itu. Situ Rasulullah itu mantap melangkah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Melangkah dia. Yang melangkah itu Allahnya di situ. Ini yang melangkah. Si kudrat yang melangkah. Si iradat yang berkehendak tuh. Si sama yang mendengar, si basar yang melihat, si kalam nanti yang berkata. Maka ketika itulah dia membaca, apa bacanya? Surah Yasin itu? Wa ja'alna min baini aydihim sada wa min khalfihim sada fa aksainahum fa hum la yubsirun itu. Akhirnya mereka pun tertidur pulas Bapak Ibu. Berat matanya untuk muka, laba tungkean anak korek api itu payah aja baru tuh. Diambil oleh Rasulullah, pasir itu diletakkan di onggoan, di bayaan di kepala orang kafir itu Bapak Ibu. Lah itu di bayaan. Diserahkan, dionggo-onggokkan tuh Rasulullah pergi lagi. Imam Ali sendiri di dalam. Tapi Imam Ali sudah diajari Rasul. Telah diturunkan Rasulullah itu ilmu zikir la ilaha illallah. Makanya apa kata Rasulullah? Wahai Ali, pejamkan matamu. Dengarkan apa yang aku katakan. Kalau aku sudah mengatakan la ilaha illallah, maka ulangi wahai Ali apa yang aku sebut kepada dirimu. La ilaha illallah. Rasakan, hidupkan, hai Ali, kesadaran Tuhan itu di dalam hatimu. Bahwa tidak ada yang wujud dan yang nyata. Walaupun itu sebesar zarah adalah Allah. Udah mantap Ali. Sudah hidup kesadaran Tuhan di dalam dirinya. Telah terinstal kesadaran Allah dalam dirinya. Innallah ma'ana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia sudah merasakan berada di dalam benteng Allah. Dalam dekapan Allah, kasih sayangnya Allah. Apa kata Ali? Wahai Rasulullah, wahai Abu Bakar, pergilah engkau hijrah. Temanilah Rasulullah itu. Disitulah Imam Ali mengatakan, biarlah aku tidur malam ini ya Rasulullah. Kalau Allah tidak mentakdirkan aku mati malam ini, maka tidak ada yang bisa membunuh akan aku. Semuanya itu atas qadarullah, qudratillah wal iradatillah. Mantap tuh. Itu udah bersama Allah. Pergi Rasulullah itu, dibacanya udah tadi, diletakkanlah tuh. Udah pergi Rasulullah Bapak Ibu, maka mereka pun tersadar, terbangun, rupanya di atas kepalanya tuh udah ada pasir Bapak Ibu. Ini kerja siapa nih? Bayangkan Bapak Ibu dan pikirkan. Kalau Rasulullah itu diutus Allah dengan kemurkaan dan kemarahannya, pasti disembelinya semuanya itu. Digoroknya semua itu. Orang-orang kafir Quraisy, tapi Rasulullah tak mau menggoroknya karena dia diutus Allah li utammima makarimal akhlak.
Ini pasti ini Muhammad ini katanya. Didobraknya pintu, rupanya nampaklah orang yang dalam keadaan tertidur di situ. Pada saat dia akan menikam, maka di situlah Allah tu fa'alu lima yurid maqalibal qulub. Dibukanya sarung selimutnya Imam Ali. Rupanya ketika ditikam, bukan Rasulullah rupanya, akan tetapi Imam Ali. Di situlah letak membolak-balik hati itu. Niatnya itu adalah Rasulullah, tapi yang dipandang dan dilihatnya adalah Ali. Pupus harapannya di situ. Makanya Nabi katakan apa? Innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan dan perbuatan itu pasti diawali dengan niat itu. Niatnya mereka ingin membunuh Rasulullah. Tapi ketika dilihatnya Imam Ali, maka pupus harapannya. Kenapa? Bukan Rasulullah di situ. Itu Allah yang jaga tuh. Allah yang pelihara tuh. Makanya kalau diri telah diserahkan kepada Allah, maka biarkan Allah yang menentukan hasil akhir daripada penyerahan diri kita kepada Allah. Jangan ikut campur oleh Bapak Ibu. Kan gitu salahnya. Allah diserahkan diri kepada Allah, kemudian Allah tuh patut-patut ya tuh. Ya Allah, jangan lupa ya Allah ya. Jangan lupa. Itu menye-menye sih saja tuh. Mana tuh menye-menye Ibu tuh? Tanyalah sama Pardi menye-menye itu apa tuh? Itu. Jadi kalau diserahkan diri kepada Allah, jangan bimbang dan ragu, jangan bergogo Tuhan tuh, betul-betul serahkan kepada Allah. Hati yang telah mantap, buliknya bisa digolongkan, picaklah bisa dilainkan. Itu kata kelipah tuh. Enggak ada go bulik itu main-main dah, ya. Picak maleo betul-betul. Begitu dah pipihnya itu. Mantap hati itu. Ya, sama dengan Bapak Ibu lah, mantap hati Bapak Ibu. Tidak akan pernah takut dengan gajah. Ya, walaupun gajah tu besar, badan mengamuk dia di hutan, insya Allah kita tidak apa-apa di sini. Tahu maksud Ustaz tu? Gajah mengamuk di hutan situ, insya Allah aman sih itu mah. Ya gitu tuh, betul kan? Berarti kan tak salah Ustaz tu. Kalau ada orang menyalahkan Ustaz karena dia kurang paham dengan bahasa Ustaz, selalu berbaik sangka dengan Ustaz. Itu la ilaha illallah tu. La ilaha illallah. Yang pertama. Jadi mengamalkan zikir la ilaha illallah itu waktunya setelah habis solat. Nih, zikir la ilaha illallah nih habis solat fardu atau habis solat sunat. Cari waktu yang tenang. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Amalkan. Pakai kafiat. Ketika Bapak Ibu mengamalkan la ilaha illallah pakai kafiat, ini yang disebut namanya zikir darajat. Pakai kafiat itu. Kita tadi yang dipimpin oleh khalifah itu zikir darajat namanya, pakai kafiat beruduk tuh. Ya. Yang kedua, amalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir thariqat. Zikir thariqat itu yang disebut namanya zikir hati.